Oke, jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes edisi hari Sabtu 11 Juni ya. Seperti biasa di episode Nakes ini kita mau sapa dulu founder kita yaitu Mas Tio. Halo, selamat siang Mas. Halo semua yang udah hadir, selamat siang juga. Kok sama merah sih Mas, padahal nggak janjian. Ini orange, Oh, orange, orange aku Mbak. merah. Oke Mas, monggo diperkenalkan narsum kita siang hari ini. Oke, narasumber kita kali ini namanya Dr. Muhammad Hasan, spesialis ortopedi OT-nya. Betul kan? Wah, kali ini PR-nya bener. Kali, kali ini benar. Karena kan udah pernah dulu SPOT juga. Siapa dulu? Siapa? Rido ya? Mas Rido. Ya, bukan Arido. yang Hah? Bukan? Harido juga ya. Oh, Bukan Arido Harido, juga. siapa sih itu yang? Coba. Oh, oke. Oke. Nah, kali ini nih aku dapat referensi dari Mbak Cumiti nih. Hmm. Alhamdulillah Mas Hasan berkenan untuk sharing pengalamannya selama KF dan berarti harusnya karena Mas Hasan dulu pernah ngisi di Jember, berarti KF-nya juga udah lumayan lama nih. Makanya kita mau butuh sharingnya nih. Tapi sharingnya tetap dari awal Mas. Jadi nanti kita butuh misalnya gini, awal Mas Hasan tahu KF dari mana, terus alasannya apa dulu, pas untuk Hmm. mencoba KF-nya, terus apakah ada perbaikan dari alasannya dulu itu, perbaikan atau kemajuan, atau bahkan kendala-kendalanya apa aja, terus Hmm. respon lingkungan, sejawat dengan gaya hidupnya yang baru dan anti mainstream itu, dan juga nanti Hmm. kalau misalnya Mas Hasan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu aku jawab, nanti aku buat dijawab. Oke, tanpa menunggu panjang lagi, kita silakan Mas Hasan, silakan Mas. Terima kasih Mas Tio, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Jumpa kedua kalinya untuk Mas Tio karena dulu saya juga jadi testimoni karena memang bagi saya uh, style ya, ini bukan diet ya, style ya. Style. Pola hidup. Luar biasa bagi saya. Hmm. Anu nih kok lambat ya videonya ya. Ya, memang kemungkinan dari feed masing-masing sinyal mungkin agak nggak stabil. Tapi nggak apa-apa Mas, lanjut aja. Tenang aja. Bentar, kameranya kurang pas kayak. Oke. Ya. Awal mula justru saya itu berangkat dari contohnya dramatik saya itu tambah. Dramatiknya gimana? Iya, dramatik sekali. Saya itu datang dengan apa ya? Dulu saya itu metabolik bukan semua ya. Ya, jadi saya banyak problem tentang kesehatan meskipun saya dokter ya. Karena kecil saya itu juga istilah apa ya? Tidak ter kontrol dengan baik. Jadi saya dari desa ya. Kemudian masih kecil punya penyakit alergi rinitis, jadi sering flu. Kemudian ada polip nasi, polip hidung. Kemudian osteoartritis media, saya pergi terapi waktu itu di dukun, saya ngalami begitu. SMP kemudian baru ke, iya betul, saya ngalami seperti itu karena bapak saya petani desa yang pendidikannya biasa sekali. Kemudian akhirnya berobat ke rumah sakit, operasi polip nasi 3 kali sehingga mungkin saya kena steroid beberapa kali mungkin ya. Di obat steroid itu ya ternyata ke belakang tuh menyebabkan penyakit bermacam-macam, salah satunya adalah sindrom metabolik. Nah, itu kira-kira. Apa itu sindrom metabolik ya? Waktu saya masih mahasiswa nggak terlalu problem ya, karena orang masih muda. Bahkan mungkin saya juga karakter dietnya jelek sekali. Tiap hari saya minum soft drink, meskipun saya nggak punya uang, saya dibelikan oleh teman saya.
yang kebetulan saya sekarang kalau tidak salah dokter kepala dinasnya di Kota Malang, itu teman saya. Dia kasih minuman soft drink tuh loh, luar biasa. Jadi hancur lah akhirnya setelah lulus baru mulai timbul macam-macam. Kira-kira begitu. Apa macam-macam itu? Banyak sekali. Jadi saya setelah lulus, apalagi setelah waktu sekolah ortopedi itu sudah mengalami gangguan toleransi glukosa. Satu. Gangguan toleransi glukosa itu kalau saya makan banyak, satu piring penuh lah, ditambah es teh. Dulu kan kalau beli setelah di Surabaya itu kan belinya pasti minumnya es teh, apalagi es teh dengan gelas yang jumbo luar biasa. Itu es teh tawar apa manis nih? Itu merusak sekali, akhirnya GTG. Jadi kalau saya puasa masih normal waktu saya sekolah, tapi begitu habis makan 2 jam postprandial, normalnya untuk orang normal tetap harus normal di bawah 150. Saya bisa sampai 180, 190 lah itu. Akhirnya berlanjut. Saya pernah sakit sama ibu dikasih buah-buahan banyak, gula darah saya sampai 200, pernah ngalami 300, bahkan pernah ngalami. Baru terbelalak saya. Ya. Kemudian waktu itu diterapi sama obat-obatan tidak mempan, tidak bisa turun. Coba. Saya kenal obat luar biasa, saya dokter ya. Nanti masih teman-teman saya penyakit dalam ya saya konsuli dengan enaknya, saya jam berapapun saya bisa meng-calling untuk mengetahui. Ternyata tidak bisa turun, susah. Bisa turun tuh harus dengan puasa. Harus. Ya, nanti sebelum kenal keto saya juga sudah mulai puasa. Bahkan obat-obatan karena GTG saya sering menggunakan kalau lagi ada makan, saya minum sudah tablet metformin. Karena waktu makannya saja yang bermasalah. Tapi setelah itu berlanjut akhirnya menjadi konstan. Jadi gula darah sekitar 160, 190 itu sudah puasa juga hitamnya segitu. Kemudian muncul, ini waktunya banyak ya Mas Tio ya Mas Bobi ya. Banyak, tenang. Sampai asar Mas. Kalau banyak itu banyak sekali. Kalau tidak banyak bisa di-coding. Nggak apa, jangan ceritain semua aja Mas, terus. Ya, kemudian saya ketambahan kepala itu pusing-pusing. Ternyata waktu pusing dan berjalan tuh geliur ya, ngerti geliur ya. Keliangan. Iya, linglung apa itu. Linglung ya. Saya tensi 170. Wah, tambah lagi. Waduh, ini penyakit metabolik benar-benar mendekat pada saya ini. Kemudian dislipidemia. Nanti ada gangguan profil lemak. Jadi HDL saya tidak pernah lebih dari 40. TG saya tidak pernah di bawah 150. Ya, akhirnya sudah 2 gejala, 3 gejala sudah hipertensi, sudah pasti itu arahnya ke sindroma metabolik yang pada akhirnya nanti pasti ganggu stroke sama ganggu jantung dan lain-lain. Kemudian ditambah penyakit banyak yang saya punya penyakit. Jadi saya pamer penyakit boleh ya? Boleh. Betul, karena memang menurut saya ke keto itu betul-betul dramatis sekali. Saya punya penyakit alergi dulu ya, tetap ya punya asma. Kadang-kadang kena gigit semut aja, karena gigit serangga tawon aja saya bisa bengkak, gak karu-karuan. Kemudian karena penyakit polip saya operasi 3 kali, saya mudah sekali terjadi infeksi saluran nafas atas. Jadi kalau ada anak saya flu, pasti saya kena. Kalau orang lain flu-nya 3 hari 1 minggu, saya biasanya sampai 2 minggu dengan antibiotik. Coba, tidak mudah. Saya ingat setahun paling tidak pasti 3 kali saya kena. Pokok anak saya kena, saya mesti kena. Anak yang kedua kena, saya kena lagi. Jadi terus begitu. Jadi penyakit saya selain sindroma metabolik sudah mulai di depan mata, ditambahi penyakit-penyakit yang ISPA ini. Kemudian ada lagi gastritis. Penyakit saya, lambung saya luar biasa. Saya sudah sampai makan, kalau obat-obat emah yang biasanya antasida itu sudah lewat. Saya sudah pakai lansoprazol, lumayan sudah. Gitu ya. Kemudian saya ada problem lagi, hemoroid. Hemoroid tidak begitu nyata sebenarnya, tapi ada benjolan kecil paling seujung jari kelingking ini ya. Tapi setiap 3 bulan atau 6 bulan
Bila saya makan terus kemudian diambil telat, itu pasti pecah keluar darah. Coba, ngeri kan? Kalau saya dari bidang saya sih bahwa hemoroid itu kira-kira misalnya kan gangguan vaskuler, gangguan itu kan sama dengan varises tapi tempatnya di sekitar anus gitu kira-kira. Kemudian ada lagi problem gigi. Saya pernah dicabut gigi itu sakit sekali, akhirnya trauma, akar gigi saya tidak pernah saya ambil karena takut. Tapi yang terjadi itu biasanya tiap 3 bulan sampai 6 bulan pasti infeksi, bengkak, nyeri sekali. Bisa bayangkan. Jadi gigi saya akhirnya begitu lubang sedikit, saya nggak berani ke dokter gigi, dokter penakut juga lah ya. Setelah itu saya tahu-tahu sudah dalam waktu 6 bulan gigi sudah pasti hancur pecah. Jadi sampai seperti itu. Saya juga pusing akhirnya. Kemudian mudah ngantuk, lelah, letih itu sudah biasa sekali. Nah, kemudian saya punya teman dokter Jojo yang saya itu ada di Surabaya, teman satu angkatan ya. Dia bolak-balik, ayo Hasan, ikut ketum. Gak kuat aku Jok. Artinya seperti yang lain sekarang saya terapkan ke teman-teman. Jawabannya, saya nggak mungkin nggak bisa makan nasi. Nggak mungkin. Ya, saya tunda sampai setahun 2 tahun. Saya kok sushi lama-lama ketakut sendiri dengan penyakit saya. Waduh, sekarang ini suwe motor aku gitu. Suwe motor. Saya seperti itu dan saya biarkan. Mungkin hitungan setahun sampai 10 tahun sudah habis sama fisik saya, hancur kita mungkin. Setelah dipaksa dokter Jojo itu, mungkin setelah 3 bulan saya mencoba. Terus saya baru kenal Mas Tio dari mana sudah ada yang menunjukkan presentasinya. Kemudian dari itu saya baca seperti orang lain dengan penuh keraguan karena apa? Terus terang diet ini menurut saya diet kontroversi. Saya kalau ngomong di depannya teman-teman sejawat saya, dokter apalagi para guru besar, itu pasti komplain, pasti menolak dan pasti saya ditakut-takuti. Coba tantangan saya seperti itu, Mas, beda sama sampean loh ya. Kan para senior guru saya itu menakut-nakuti, hati-hati San, jangan kamu lanjutkan. Waduh, gitu. Jangan kamu lanjutkan, tapi tidak bisa mengobati dengan tuntas. Obat-obatan pun saya tidak terlalu yakin karena hanya simptomatis semua, bahkan mungkin hanya menutupi aja hasil pemeriksaannya baik, tapi sesungguhnya belum tentu baik di dalamnya. Karena apa? Saya merasa fisik saya makin lama makin tidak fit. Ya. Itu ceritanya. Udah selesai wis. Ketemu ketum. Nah, sama tidak beda jauh dengan yang lain. 1, 2, 3 hari sampai seminggu itu tersiksa, betul. Tersiksa dalam arti saya waktu itu akhirnya bukan banyak pilihan kan sebetulnya ketua itu ada yang pakai makanan-makanan yang dijual di yang makanan ketul untuk orang khusus lah. Saya akhirnya waktu itu memilih yang alamiah. Saya tidak ingin, saya masih trauma dengan obat-obat yang kimia terlalu banyak. Saya takut. Bagaimanapun juga proses pembuatan itu makanya saya waktu itu awal saya menggunakan orisinil. Berarti apa yang saya suka tentang daging itu yang saya makan. Terus saya waktu itu juga ada kepikiran bahwa bapak saya itu penderita asam urat, tapi umurnya sudah sampai 98 baru meninggal almarhum. Jadi beliau hebat, tapi asam uratnya luar biasa tinggi. Tapi dia dengan waktu itu diet aja dengan bisa tertanggulangi, tapi kerusakan fisik lututnya dan lain-lain tidak bisa ditanggulangi. Tapi umurnya panjang. Saya juga kepikiran dengan diet keto ini, waduh asam urat saya nanti muncul. Dan tambah lagi berarti penyakit saya. Tidak ngerti, semua penyakit saya datang dengan penyakit. Nanti bagus untuk testimoni ini mungkin bagus ini untuk yang teman-teman yang lain yang hanya berat badan atau hanya diabetes aja bingung, mungkin ini bagus. Kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru saya merasakan diet keto itu luar biasa. Masalah bulan ke-5, bulan ke-6 saya tetap masih waktu itu. Waktu itu tetap, mungkin Mas Tio nanti bisa menjelaskan karena saya merasakan ada sesuatu yang tidak bagus juga di ketul. Mungkin 1-2 nanti saya tunjukkan.
Jadi saya sampai 6 bulan tuh betul-betul makanannya biasanya yang saya suka itu sop buntut, ngeri. Sate kambing, gulai kambing itu saya suka sekali. Ya usah makan semua sudah. Saya nyoba sekalian dengan berangkat saya periksa lab lengkap. Mulai gula darah, profil lemak, fungsi hepar, fungsi ginjal saya kerjakan. Itu rutin tiap 2 minggu. Sampai 3 bulan, 6 bulan itu saya kerjakan. Itu. Jadi yang saya dapatkan setelah 6 bulan, semua yang saya ceritakan di atas itu hilang semua. Coba. Itu spektakuler. Nah, kemudian karena ada sesuatu yang rodok, menurut saya nggak tahu, mungkin Mas Tio punya pengalaman banyak dari teman-teman vaskepsis yang lain. Itu yang saya nggak suka tuh sensitif sama cabai itu luar biasa. Nanti kalau saya makan cabai 1 atau 2 pasti mencret langsung. Dalam waktu 6 jam pasti mencret. Diari. Kemudian bangun tidur itu sendi-sendi lebih kaku memang. Nah makanya setelah itu berlalu keluhan saya sudah hampir hilang semua lah, mungkin bisa kalau mau dijelaskan satu persatu saya jelaskan nanti masuk labnya. Saya kebetulan enggak saya tulis saja di sini tapi saya punya pegangan, saya kumpulkan, enggak tahu di gudang mana ada itu hasil labnya yang menunjukkan. Karena saya berangkat tadi kurang percaya persis sama orang-orang yang lain, berangkat dengan tidak terlalu percaya dengan diet ini gitu. Tapi saya mendapatkan yang luar biasa setelah 6 bulan. Itu apa yang saya dapatkan, misalnya mulai dari lab ya. Saya dulu tadi saya ceritakan hasil labnya, gula darah saya tidak pernah, kalau orang normal enggak salah, kalau diet keto itu katanya 85, kalau puasa 85 gitu sampainya. Kalau saya tidak pernah, saya paling pol 90. Tapi gula darah acak saya sudah di bawah 150 semua. Jadi sudah berapa kali, mungkin bisa sampai 8 atau 10 kali ngecek antara seminggu 2 minggu itu kurang lebih di bawah 50 semua. Kemudian yang spektakuler yang tidak pernah saya amal lagi HDL. HDL saya itu tidak pernah lebih 40 selama ini. Waktu diet keto yang puncaknya diet keto 5 bulan 6 bulan, saya bisa 100 HDL saya. Luar biasa. Keren. 100. Enggak masuk akal, menurut saya enggak masuk akal. TG yang biasanya sekitar 150 lebih itu bisa sampai 5 saya puncaknya. Luar biasa. Jadi kalau di ilmu saya baca-baca jurnal itu ilmu resiko penyakit jantung itu yang penting justru rasio dari TG per HDL-nya. Betul. TG dibagi HDL, kalau di atas 3 itu berarti jelek sekali. Resiko tinggi, betul. Saya bisa di bawah 100 waktu yang diet keto yang istilahnya lagi garis keras gitu ya. Berapa TG-nya Mas Hasan tadi? TG-nya 75 dibagi HDL-nya 100, itu kurang dari 1. 75 ya. Pencapaian yang luar biasa itu. Dulu enggak pernah di bawah 150, sekarang dapat 2 digit ya. Betul. Dapat 2 digit, terus itu HDL-nya itu dapat 3 digit. Saya belum pernah itu, belum pernah. Saya mungkin ada beberapa kali waktu mahasiswa periksa enggak pernah segitu-gitunya. Kemudian obesitas saya biasanya waktu sebelum diet itu 66, 67, saya diet keto itu tinggal 62. Itu juga kelemahan. Karena dalam waktu setahun saya pasti ditanyai orang, Dokter Hasan kok makin kurus, diabetes ya? Itu ada beberapa teman saya gara-gara digitu kan akhirnya bubar. Galau. Meskipun sudah galau karena dibilang kekurusan. Ya, meskipun sudah kebaikan dalam waktu dengan fisiknya, endurance-nya, ada kemampuan goesnya luar biasa, tapi dia akhirnya membubarkan diri karena tidak kuat diolok-olok, bukan diolok ya, di komentari orang dengan kok kurus, kok kurang ganteng, kurang gagah. Saya ngalamin begitu, ternyata hanya setahun, paling lama 2 tahun setelah itu hilang kok itu ternyata.
Sekarang tilep Sekarang kalau ganteng dong. saya jalan-jalan sudah dapat apa? Sudah sudah keren lah sekarang, nggak seperti dulu Si, lagi. sekarang tilep ganteng. Ya, padahal berat badan saya cuma 63, 64, tapi nggak ada beda. Terus Oke, waktu itu lanjut. apalagi makanan pun saya biasanya buah-buahan waktu yang 6 bulan pertama itu betul-betul saya garis keras, istilah teman saya itu keto garis keras, itu betul-betul hanya apokat, yang lain enggak. Nah, kalau ada keluhan itu salah satunya ya kaku sendi, penampakan 1 tahun 2 tahun itu kurus, kemudian yang mudah diare. Saya akhirnya biasanya sudah mulai pakai yang teori yang mungkin saya juga baca punya Mas Tio ya, mungkin yang karbohidrat 50 per 100 gram per hari itu saya pakai akhirnya sekarang. Cuma kalau sudah lagi mulai gak enak lagi, jadi saya sudah kembali lagi ke garis keras seminggu. Setelah itu balik lagi, jadi biar tidak terlalu karena kayak sendi itu memang kan butuh glukosamin. Mungkin kayaknya nggak bisa diganti dengan keton, makanya biasanya dibutuhkan. Mungkin loh ya, teori saya kan teori osteoartritis kan lumayan ada di ortopedi kan banyak itu. Oke. Ya mungkin glukosamin amino asid bukan gula. Yang lain mungkin harus murni glukosa. Makanya kadang-kadang saya masih seminggu makan buah, makan roti yang tawar itu masih saya makan sekarang. Tapi tetap puasa ya, tapi nggak seperti dulu puasanya jam 8 sampai jam 8 pagi sudah makan. Nah, dulu betul-betul 12-14 jam itu saya lakukan dengan baik. Sekarang sudah mulai tidak. Ya. Kalau kepengen makanan yang makanan jenis saritake, mie atau roti yang itu ya kadang-kadang saya juga ngambil, tapi tidak rutin lah. Karena juga tidak tersedia di Jember, tapi harus ke Surabaya. Begitu. Kemudian yang spektakuler lagi, keluhan-keluhan lelah, letih, ngantuk dan lain-lain itu bisa saya buktikan. Saya sebelum diet keto itu nyetir Jember Surabaya 200 km itu tidak pernah tanpa berhenti. Pasti mampir ke supermarket, beli kopi, kadang-kadang istirahat, kadang-kadang tidur. Setelah diet keto 2 tahun atau 1 tahun 2 tahun, saya bisa PP Surabaya Jember itu seminggu bisa 3 kali PP tanpa berhenti, tidak ada problem. Itu luar biasa. Itu saya rasakan. Gitu ya. Tapi kalau dulu pasti istri saya berguna untuk menggantikan saya bila saya capek. Sekarang tidak pernah berguna untuk nyopir istri saya. Saya persilakan duduk terus, silakan tidur. Dengan musik itu sudah cukup untuk tidak ngantuk, tidak letih, tidak lelah. Bahkan biasanya saya pernah waktu istri saya kebetulan dulu sekolah, jadi harus konsultasi yang hanya sebentar. Biasanya saya ngantar, tidak turun sama sekali, langsung pulang pun tidak ada problem. Jadi mudah letih, lelah, ngantuknya sudah hilang. Luar biasa, itu pencapaian yang luar biasa bagi saya. Makanya meskipun saya termasuk bukan yang garis keras lagi sekarang, tapi tetap kadang-kadang untuk treatment misalnya ada masalah lagi, saya ulangi lagi seperti itu. Ada lagi penyakit lain, misalnya yang bisa saya tunjukkan, penyakit ISPA, infeksi yang tadi biasanya setahun bisa 3 kali. Karena saya begitu ISPA itu pasti 2 minggu, 3 minggu harus menggunakan antibiotik karena saya punya kelainan anatomi, karena saya sering 3 kali operasi dengan rinitis, dengan otitis media dan lain-lain. Itu begitu ada infeksi saluran nafas pasti telinga sakit dan lain-lain, dan harus minum obat sampai 2 minggu bahkan 3 minggu. Sekarang hampir tidak pernah, bahkan mungkin hanya setahun sekali atau bahkan tidak pernah. Termasuk waktu masa pandemi COVID, saya pun kena COVID positif tapi gejalanya sangat ringan 2 kali saya. Dua-duanya sangat ringan, tapi tidak sampai harus MRS, cukup isolasi mandiri. Ya mudah-mudahan begitu terus, kuat terus. Saya juga khawatir karena teman-teman yang ketupun yang istilahnya kebal dengan COVID juga ada. Ya. Kemudian penyakit karies gigi tadi, gigi sisa akar, yang biasanya infeksi. Sekarang 1 tahun aja hampir tidak pernah ada keluhan gigi, meskipun hanya sisa akar tidak saya util-util karena saya trauma Mas ya. Itu luar biasa juga. Betul, itu luar biasa juga. Dulu saya karang gigi dan lain-lain yang biasanya bermasalah, tapi aroma mulut bau bisa hilang sendiri ternyata.
dengan Wah. ini ini. Gastritis yang dulu momok bagi saya untuk diet ini, tak mungkin saya tidak makan nasi, pasti emas saya kambuh, malah hilang, tidak pakai obat sama sekali untuk gastritis saya. Coba, luar Is. biasa. Hemoroid yang 6 bulan pasti ada pertolongan, tidak pernah, bahkan saya mulai dari saya diet itu mungkin hanya 1 kali ada kambuh. 5 tahun sekarang, saya sudah 5 tahun menggunakan. Tidak pernah kambuh, hanya 1 kali. Biasanya tiap 3 bulan, 6 bulan pasti kambuh. Yang dulu ada benjolan, bahkan benjolannya pun sekarang hilang, ya Pak. Nanti luar biasanya di situ. Yang cuma mungkin menurut pengalaman teman-teman sekitar kiri kanan saya tanya yang begini. Memang respon kita kadang-kadang beda. Tadi saya menyimak Instagramnya Mas Tio juga. Mungkin 5 pilarnya tidak dijalankan dengan baik, atau mungkin ada yang salah dari 5 pilar itu. Saya pun juga banyak salah, tapi tetap tidak terlalu salah menurut saya. Saya banding-bandingkan dengan apa yang saya lakukan. Ya, ternyata memang waktu yang diet ketat itu dulu saya betul-betul melakukan yang 5 pilar itu. Kemudian sekarang saya pun tidak terlalu jauh dari itu. Tetap 5 pilar itu benar. Jadi saya setuju sekali. Kira-kira begitu. Jadi problemnya sampai sekarang pun banyak gini, mungkin ada ilmu yang dari saya kan ortopedi ya, bagian tulang. Saya menjalankan praktek, pasien saya 80-70% lah kira-kira ya, 70% itu semua adalah osteoartritis atau dan LBP, lumbar back pain, low back pain, sorry. Itu 70% kasus itu, dan kasus-kasus begitu kan kita nggak bisa apa-apa. Kalau begitu jelek sekali ya kita lakukan operasi. Kalau tidak jelek kita hanya terapi, itu pun hanya simptomatis. Dan saya pasti bahasa-bahasa pasketosis ini saya kasihkan ke pasien-pasien, meskipun mungkin hanya 5% yang menjalankan, tapi yang nggak apa-apa, yang lain masih belum percaya. Nanti biasanya datang dengan obesitas, dengan lutut dan boyok yang sakit, tapi biasanya, dok saya minta rekomendasi, saya pasti akan menjalankan. Begitu saya tawari di ketul itu langsung mundur. Waduh, gak kuat saya kalau gak nasi. Itu problem itu. Langsung nyerah di makanan. Dan sekarang punya buktinya, saya betul-betul kalau yang nasi itu sampai sekarang tidak makan sama sekali mulai 5 tahun. Kalau durian saya masih makan. Gitu ya. Saya biasanya kalau kelakar saya kalau kapan itu ada reuni satu angkatan di Jombang, di rumahnya Dokter Puji Umbaran, direktur rumah sakit Jombang, itu dia bawa durian 1 pickup. Wah, emang kalau dilewatkan saja saya makan. Katanya diet ketul, lah kok makan durian? Diet itu kan puasa masuk gak ada hari rayanya. Ini hari raya sekarang. Apa enjoy aja, yang penting kita enjoy, kembali lagi bisa tidak masalah. Menurut saya begitu ya. Jadi tetap sekali-sekali kalau ada makan besar, sayang sekali kalau dilewatkan. Ada lagi kebanggaan kalau lagi ada mantenan itu ya, orang-orang pilih-pilih makanan jeroan dan lain-lain, saya ambil daging makan terus, mesti dikomentari, wih kamu ambil jeroan. Enggak apa, orang-orang itu katanya kan enggak apa-apa ini, nanti saya makan aja mumpung. Jadi benar, 1 piring full daging sama jeroan. Enggak problem, jawabannya Mas Tio, enggak problem, tapi siap aku bisa. Saya kira begitu Mas Bobi, Mas Tio, sama teman-teman yang lain. Jadi pengalaman saya seperti itu, menurut saya sekarang pun spektakuler. Istri saya ikut saya diet seperti itu, dia kalau periksa gula pasti 70, bahkan 65 kan dia normal. Oh, istri ketiga ya? Lebih agak ndablek, tapi tetap diet ketul dipertahankan. Nanti aksis ketulnya itu masih dipertahankan. Termasuk di rumah saya sekarang, anak-anak saya punya anak 4, itu saya sudah punya mantu loh ya, saya tua kan saya. Sudah tua. Saya 4. Yang kecil, yang masih SD pun istilahnya kalau makan pagi kadang-kadang nggak pakai nasi. Sudah terbiasa melihat bapaknya seperti ini ya, dia makan. Mudah-mudahan itu suatu budaya di rumah keluarga kecil saya.
budaya yang baik. Jadi kita paling tidak sudah sejajar dengan orang Eropa, orang Amerika. Kalau kita tidak makan nasi, biasa, tidak masalah. Iya, jadi kita sudah terbiasa. Pengalaman saya pernah ke Jepang, itu makanya fotonya tak kasih yang dari Jepang. Wih, backgroundnya dari Jepang. Dari sini bukan buatan itu Jepang itu ya. Itu di Jepang cari nasi susah setengah mati ya. Jadi saya tidak ada masalah kalau saya harus jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Keren. Oh, di Jepang susah dari nasi itu. Kalau mau diskusi monggo. Sudah cukup. Tadi tinggal 1 jam paling ya. Nah, Mas, mau nanya kalau tidurnya sendiri gimana, Mas? Tidurnya bagus nggak? Tidurnya ya? Iya. Yeah. Oh ya, saya termasuk jadi dokter yang rada sedengan. Tapi sedengan itu orang lain praktek pagi sampai sore, saya tidak. Bahkan SIP yang harus 3, saya cuma 2. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang banyak ancaman penyakit, saya harus hidup sehat, harus saya lakukan dengan baik, termasuk aktivitas saya kurangi. Hiburan saya, ya betul. Saya malah berternak, punya burung yang mungkin ada kalau 100 ekor di rumah. Saya lakukan sendiri. Hiburan aja. Betul. Relaksasinya jalan. Relaksasi ya, hobi. Ya, saya tidak ada praktek sore hari, Mas. Malam hari, Mas. Saya sore seminggu cuma 2 kali. Kalau malam ya pasti tinggal ngobrol sama anak-anak, jam 9 saya ikut tidur. Biasa. Kalau tuh harus secara operasi malam hari paling 1 bulan 1 kali itu benar. Berarti jarang-jarang sekali. Santai, Mas. Oke. Berarti tidurnya terjaga dan juga relaksasinya terjaga, Mas. Itu yang orang lain nggak punya. Makanya kalau susah. Saya punya itu, saya. Menyiapkan diri supaya penyakit yang di depan mata saya itu tidak jadi masuk ke saya semua. Yang kuncinya itu tidurnya, recovery-nya harus bagus, jangan sampai tidurnya itu terganggu. Betul. Kalau tidurnya kurang dari 6 jam itu yang repot. Iya. Bagus sekali saya lebih mulai muncul. 6 jam lebih paling. Ya, enggak, tapi kalau tidurnya itu bisa di atas 6 jam, Mas. Saya rutin jam 9, jam tidur. 5 sampai jam 5 berapa Pak? Banyak, Mas. 7. Malam jadi bangun, Mas. Bagus. Kuncinya Mas pertahankan itu selama jalanin ketosis. Karena apa? Karena ketosisnya itu tetap bagus kalau kita tidurnya bagus. Jadi risetnya itu selalu bagus. Kalau tidurnya kurang dari 6 jam, misalnya apalagi cuma 4-5 jam, itu dia nanti bakal mulai bermasalah rasanya di badan. Perhatikan di tidurnya kalau selama ketosis ini. Nah, kalau ketosis itu kuncinya perbaikan-perbaikan yang dialami itu juga terjadinya tuh saat tidur, bukan saat terjaganya. Jadi dengan nggak makan karbo, dengan apapun yang kita lakukan di pagi sampai sore harinya, itu usaha sehat tidurnya itu proses recovery-nya terjadi. Makanya semua perbaikan yang Mas alami itu terjadinya setelah tidur, bukan sebelum tidur. Nah, itu dia. Dan Mas merasakan nggak tidur kualitasnya meningkat setelah ketosis? Setelah KF merasakan nggak peningkatan kualitas tidurnya? Oh iyalah, banyak lah kualitas tidurnya luar biasa. Jadi lebih cepat ngantuk ya? Ceritakan itu hilang semua. Yang dulu yang kelompok saya yang banyak tadi yang ceritakan ada berapa item tuh, ada hampir 7 atau 10 item tuh hilang semua sudah sekarang. Jadi kualitas hidupnya enak sekali. Ini harus dijaga. Nah, kalau aku dengar kayaknya manajemen stresnya juga bagus nih. Iya. Manajemen stresnya bagus kayaknya. Nggak ngejar kerjaan, Mas. Nggak mengejar kerjaan ya, Mas Hasan ini. Ya, alhamdulillah lah semua sudah tercukupi. Asik. Ya itu memang kuncinya, salah satu kuncinya. Kalau manajemen stresnya bagus, tidurnya juga gampang. Itu kuncinya. Tidur itu ritme yang paling penting di kondisi ketosis. Kenapa? Kadang-kadang orang suka miss-nya tuh di situ. Mikirnya itu mereka sehatnya itu cuma karena dengan tidak makan karbo aja udah bakal pasti sehat. Itu salah. Karena nggak makan karbo itu cuma modalitas.
Modalitas untuk mempermudah puasanya, modalitas untuk mempermudah aktif bergerak tanpa di jendela puasa, modal untuk relaksasinya jadi mudah, moodnya jadi bagus, dan juga modal untuk tidurnya bagus. Nah, kalau itu dilakukan, diharmoniskan, baru ketemu sehatnya. Jadi ketosisnya itu sendiri, diet ketonya, tidak makan karbonya, itu modalitas untuk memudahkan sinkronisasi dari 5 pilar tadi itu. Jadi memudahkan kita sepanjang hari itu mudah melakukan step-step yang ada di KF itu, dan tidurnya terutama harusnya lebih mudah. Asal nggak disengaja untuk sering melawan rasa kantuk. Lama-lama bisa nggak, sirkadiannya jadi misalignment, jadi nggak bisa susah tidur nantinya kalau kita udah mulai ngelawan sengaja begadang, itu yang harus hati-hati. Iya. Setuju, Mas Tio, bagus. Ya, makanya kalau Mas tidurnya itu selalu terjaga, itu bagus. Makanya Mas udah berapa tahun nih sekarang? 5 tahun. Nah, udah 5 tahun. 5 tahun itu lancar-lancar aja kan? Nggak ada kendala kan? Lancar-lancar aja ya, lancar-lancar aja. Karena apa? Karena tidurnya selalu bagus. Bukan karena ada hari raya ya, Mas ya? Itu banyak pertanyaan ini Mas Bobi. Itu banyak pertanyaan, kalau habis makan durian gimana? Memang itu ada yang problem begitu ya. Saya punya beberapa teman dokter. Itu kalau habis makan karbo itu katanya pusing orang diet ketul. Saya kok enggak ya? Rasanya gimana? Ya enak sekali pertanyaannya. Biasanya sih asam lambungnya naik. Karena itu lompatan insulinnya seketika, tiba-tiba. Itu yang bikin gangguan keseimbangannya. Biasanya kayak gitu. Kalau kemasukan gula tiba-tiba, karbo cepat tiba-tiba, cepat serat tiba-tiba, itu kayak gitu reaksinya. Karena keseimbangan tadinya basal insulinnya kita kalau belum makan itu segini, pas makan naiknya dikit, ini tiba-tiba dimasukin cepat, itu lompat dia. Itu bisa membuat keseimbangan mineral yang ada di darah itu jadi berubah drastis. Kenapa? Karena langsung ditarik ke dalam sel karena insulinnya itu langsung lompat tinggi. Itu kayak gitu, dan itu juga bisa menyebabkan hiperglikemia, gula darahnya jadi lompat. Nah, gula darah yang lompat ini yang sifatnya oksidatif stres. Jadi Mas agak hati-hati, jangan sedang aku nggak ada reaksi karbo, tapi itu bisa menyebabkan akut hiperglikemia. Nah, efeknya nanti ya takutnya HbA1c-nya naik lagi, inflamasinya naik lagi, kan sayang. Ya. Harus lebih hati-hati, karena kalau misalnya nggak, itu harus bisa tahan nafsu. Hari kemenangannya nggak jadi nih, hari kemenangan ini. Jadi pertanyaan menarik berikutnya yang mungkin mewakili teman-teman, emang pas hari raya tuh makan duriannya berapa banyak, Mas? Banyak sekali. Mau satu bagi orang berapa yang mau makan durian? Ini saya waduh. Biasanya bisa dua buah sendiri. Oh, waduh. Ngeri banget. Makanya makanya GDV-nya belum bisa sama kayak istrinya. Kalau istrinya kan udah bisa 65 ya kan. Capek ya 65, 85 itu enggak pernah tercapai. Meskipun saya sudah enggak makan apapun, bahkan dulu saya ingat waktu saya masih baru-baru tuh saya kena ayam goreng yang di KFC McD gitu ya. Itu biasanya sudah darah saya pun sudah mulai 60 gitu, padahal tepung ini benar-benar tepung itu saya hindari waktu itu pun tidak pernah sampai 85, 90. Nah, ada kerusakan mungkin ada kerusakan di tubuh saya sudah. Ya memang karena udah bertahun-tahun mungkin masalahnya. Jadi minimal di bawah 100 lah, nggak usah sampai di bawah 80 nggak apa-apa, tapi minimal di bawah 100 yang harus dijaga. Karena di atas 100 itu sifatnya udah mudah menaikkan kembali HbA1c-nya. Jadi kalau gula darah sering lompat di atas 100, 150, 130 ke atas lah, itu resikonya itu yaitu oksidatif stres di tubuh itu jadi tinggi.
Mas nggak perlu target sampai 80, nggak ada masalah, karena orang diabetes yang 2 tahunan pun juga memang sulit untuk bisa di 80. Tapi minimal targetnya di bawah 100. Dan biasanya itu mudah kalau tidurnya bagus, makan dijaga, tidur bagus, itu mudah di bawah 100. Walaupun tadinya diabetes parah, misalnya 3 tahunan. Itu kuncinya. Makanya kan Mas juga HDL-nya kan udah naik. Ya kan? Ya, HDL-nya Ya, HDL 100. yang udah naik. Iya, triglyceridnya juga rendah. 75, Berarti 75. kan metabolismenya bagus. Artinya kan tubuhnya bakar lemaknya bagus gitu loh. Nggak ada insulin resistan, nggak ada apa namanya akumulasi trigliserid. Tapi kalau tidurnya nanti misalnya ada masalah di tidurnya, itu bisa berubah drastis. Jadi bagusnya Mas ini tidurnya masih bagus, tapi kalau tidurnya nanti bermasalah, jangan kaget kalau nanti tiba-tiba trigliseridnya lompat lagi, HDL-nya turun lagi, terus inflamasinya mulai muncul, terus gangguan ISPA-nya muncul lagi karena inflamasi yang muncul. Itu cuma gara-gara tidurnya nggak sempurna. Jadi kalau Mas dalam perjalanan nanti yang selalu diperhatikan itu tidurnya. Makanya aku tadi juga baru nge-share di Facebookku. Ada jurnal tahun 2021 diterbitin bulan Maret 2022 kemarin. Pandemi itu ternyata membuat circadian misalignment. Jadi gangguan keseimbangan ritme circadian manusia. Jadi gangguan tidur, gangguan stres, gangguan apa? Alhamdulillah nih aku lihat kayaknya Mas nggak begitu terganggu oleh pandemi polanya. Betul nggak? Terganggu nggak oleh pandemi? Kira-kira ada perubahan drastis nggak sama pandemi kemarin? Enggak. Membuat tidur jadi susah, membuat apa gitu? Stres berlebihan. Tambah tidur terus, Mas, siang-siang tidur juga kalau pandemi, Mas. Maksudnya tapi nggak ada gangguan tidur kan? Sama pandemi. Nah, tapi kalau di jurnal tersebut menunjukkan bahwa justru malah terjadi sleep disruption. Jadi gangguan tidur itu paling terbanyak di kondisi pandemi. Nah, itu yang bisa menyebabkan maladaptasi. Terutama yang sedang menjalankan ketosis. Karena ketosis itu, karena aku bilang gini, ketosis itu sehatnya itu setelah terjadi perbaikan tidur dulu. Setelah terjadi sinkronisasi sirkadian dulu, baru ketosis itu memberikan kesehatan. Kalau cuman ketosis doang, nggak makan karbo tapi tidak ada perbaikan di tidurnya, tidak ada alignment dari sirkadiannya, itu orang gula darahnya bisa tetap tinggi terus, tensi bisa tetap tinggi terus, inflamasi tetap tinggi terus, atau malah tambah parah. Nah, jadi barometer untuk melihat bahwa nih seseorang nih, aku malah menyarankan gini, kalau seseorang mulai nggak makan karbo, mulai protokol KF menjalankan, selalu lirik, setelah saya menjalankan ini, saya tidurnya membaik gak? Karena nanti sehatnya setelah tidurnya membaik dulu. Kayak parameter tidurnya makin bagus. Seperti parameter ya, kalau menjalankan betul, tidurnya enak, berarti kemungkinan sukses itu ya kira-kira. Sukses, itu suksesnya di situ, betul nggak bohong? Parameter. Jadi, parameter paling penting itu di situ, karena jurnal yang baru keluar juga tahun 2021 dan 2022 kemarin, perbaikan pada orang yang ketogenik pun itu perbaikannya juga didapat setelah terjadi peningkatan slow wave sleep. Jadi slow wave sleep-nya meningkat, deep sleep-nya jadi bagus. Nah, setelah dia mengalami itu, baru dia mengalami, contohnya yang anak epilepsi, turun epilepsinya, yang diabetes, gulanya turun. Jadi mediatornya dari ketosis ini bisa memperbaiki sistem di tubuh, ialah sinkronisasi kembali circadian rhythm-nya, keseimbangan ritme polanya. Tadinya tidurnya berantakan, sulit tidur, banyak inflamasi, makan berantakan, sering lapar, itu tiba-tiba jadi makannya jadi nggak terlalu lapar, bisa membatasi jendela makan. Betul, Mas. Tadinya mager bisa aktif bergerak karena tenaganya ada walaupun belum makan. Tadinya moodnya berantakan, banyak pikiran, stres, ini malah moodnya membaik karena otaknya udah pakai keton. Cravingnya terhadap gula juga turun. Tadinya mikir, nggak mungkin saya nggak makan nasi. Itu kan di awal karena craving. Tapi setelah menjalankan, ternyata biasa aja loh. Itu artinya terjadi penurunan craving. Ya, betul banget. Dan yang paling terlihat ialah lebih cepat ngantuk setelah gelap.
ya setelah matahari terbenam lebih cepat ngantuk dan tidurnya lebih pulas. Yep. Nah, disitulah baru terbentuk, setelah terjadi keseimbangan itu barulah terbentuk kesehatannya. Yang tadinya diabetes ke reverse, yang tadinya dia ada penyakit apapun ke reverse semua. Nah, itu jadi itu parameter untuk mengetahui kesuksesan apakah tidak makan karboku akan menghasilkan sesuatu. Selalu lihat di situnya. Karena kalau itu nggak terjadi, belum tentu menghasilkan lebih sehat dari sebelumnya. Yeah. Nah, itu parameter sirkadian itu yang paling penting untuk diperhatikan bagi orang yang tidak makan karbo, karena ketosisnya sendiri itu cuma baru modal, belum menghasilkan sehatnya. Sehatnya itu terbentuk setelah perbaikan pola hidupnya jadi lebih baik. Dari yang berantakan jadi lebih baik, itu kuncinya. Iya. Kalau aku lihat, Mas juga harus selalu perhatikan itu. Kalau aku lihat ekspresinya Mas Hasan sih terhadap pandemi, kalau bahasa Jawanya rati pikirin ya Mas ya. Mas, saya orang yang sangat overproteksi untuk pandemi, makanya saya tidak keluar sama sekali. Oh, overproteksi juga ya. Nggak berani saya. Teman-teman di sekitar saya, bahkan keluarga saya aja, saya 9 bersaudara utuh kena pandemi hilang 2. Oke. Saya sangat overproteksi gitu. Tapi ya memang tidurnya memang dijaga banget ya ibaratnya ya. Ya setelah proteksi aman, ngapain harus dipikir, ya sudah, kalau sudah ada apa-apa ya. Itu ya makanya aku baca, cuman aku mungkin salah menempatkan, tapi maksudnya sudah diproteksi, ya sudah, ibaratnya udah kita lakukan usaha terbaik kita kan, ya sudah, jangan terlalu dipikirin ibaratnya kan. Betul. Nah itu keren. Tapi Mas Tio sedikit bertanya nih, tadi penjelasannya seputar kenaikan insulin yang tiba-tiba itu. Nah, ini kaitannya sama hari rayanya Mas Hasan kan, gitu. Nah, itu berarti kalau dibilang kan posisinya ini membandingkannya dengan istrinya Mas Hasan nih, di mana keseimbangan gula darahnya kan jauh lebih rendah, bisa 65, ya kan. Berarti kan insulinnya kan jauh lebih sensitif sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan Mas Hasan yang GDP-nya masih 95 gitu ya. Nah, berarti boleh dibilang selisih nanti kalau misalnya kemasukan karbo dari makanan itu antara istri sama Mas Hasan ini bisa memang berbeda ya dalam respon tubuhnya ya, alarmnya itu ya. Ya, kalau seorang memang beda-beda, toleransi glukos toleransinya beda-beda. Yang pasti, tapi kalau dari kondisi kita ketosis itu kan kondisi yang sparing glukos. Jadi gula itu justru malah dihemat. Karena kan kita tidak makan sumber gula, otak kita pakai keton, makanya sumber gula itu dihemat. Itulah kenapa basal insulin dijaga rendah. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau tiba-tiba kemasukan karbohidrat dalam jumlah yang cepat, glycemic index-nya tinggi, yang glycemic tinggi, itu cepat pula memicu hiperglikemia. Jadi bukannya kita insulin resistan, kok bisa makrosu karbo malah gulanya lompat tinggi? Bukan, karena kita tadinya lagi sparing gula. Tadinya kita lagi sparing glukosa. Jadi kita itu gula itu bisa di-maintain, kayak aku bisa nge-gym apa-apa yang pakai gula, tapi tetap bisa maintain. Kan kalau orang nge-gym itu kan gerakan-gerakan anaerobik kayak gini kan semua pakai gula, bukan pakai lemak. Kalau kardio yang santai gitu kan pakai lemak, tapi kalau aku kan yang aku pakai nge-gym itu pakai gula. Tapi aku di kondisi belum makan apa-apa dari maghrib, dari sehari sebelumnya. Tapi kebutuhan gula untuk aku nge-gym itu tercukupi semua karena kemampuan sparing glukos yang tinggi. Jadi benar-benar yang pakai gula yang dibutuhkan pada saat otot lagi dipakai itu hanya masa otot aku yang lagi bergerak secara anaerobik. Hasilkan laktat ke liver rubah lagi jadi gula. Di-maintain terus keseimbangan gulanya dan tidak rebutan lagi dengan otak. Jadi otak kita itu udah ketosis, artinya udah pakai keton yang asal dari lemak, sehingga dia tidak berusaha ngambil gula yang dijaga, maintain perputarannya lewat Cori cycle, yaitu gula ke glikogen dipakai oleh otot untuk anaerobik, hasil laktat kembali ke liver, dirubah lagi jadi gula, di maintainnya di situ aja. Jadi nggak ada pengurangan gula drastis yang diambil oleh otak juga.
Ya. Itulah makanya kita sparing gulanya itu bagus dan kita tidak merontokkan otot di situ. Ya. Nah, kondisi sparing gula ini kalau terjadi gangguan fluks gula yang masuk tiba-tiba dari makanan. Yang surge gulanya itu tinggi dari makanan, itu merubah keseimbangannya itu cepat. Jadi tubuh itu kayak, jadi kalau insulin udah lompat, gula itu masuk ke dalam sel itu kayak dipaksa masuk. Ya kan? Kalau fatty acid, kalau kita pakai lemak atau fatty acid itu kan ada transporternya namanya CD36. Ya. Atau FATP, fatty acid translokator yang buat transporternya. Ya. Nah, masuknya itu gradient, secara gradient. Tapi sedangkan kalau gula itu kayak di-push kalau insulin udah lompat. Kenapa? Tugas insulin itu ialah mendorong gula masuk ke dalam sel agar gula kembali turun. Ya. Ya kan? Karena jadi respon dari insulin manusia itu sebetulnya paling utama ya menurunkan kembali gula. Kalau kita respon insulinnya nggak bagus, gula bakal tertinggi terus, itu disebut namanya diabetes. Makanya tugas insulin pertama itu ialah buru-buru masukin gula ke dalam sel. Nah, ini yang mengganggu keseimbangannya. Di tengah kita maintain gulanya tetap misalnya 80-90, karena di maintain nggak dipakai oleh sel-sel milih pakai lemak, ini tiba-tiba di-push masuk ke dalam sel. Nah, proses masuknya gula sel tiba-tiba itu juga meningkatkan produksi ATP tiba-tiba. Nah, produksi ATP tiba-tiba ini yang bakal mengganggu keseimbangan keseimbangan ion dan kation di intraselular dan ekstraselularnya. Jadi contohnya begitu ATP-nya meningkat drastis, ATP channel-nya kebuka. Kalium ATP channel, jadi kalium masuk drastis ke dalam sel. Natriumnya juga keluar tiba-tiba. Nah, jadi kayak ada terjadi transient loss di sirkulasi darah. Saat itu tiba-tiba saat gulanya tuh di-push tiba-tiba masuk ke situ. Tadinya kan pakai lemak soalnya. Iya. Nah, itu dia. Itu yang membuat biasanya muncul gejala. Kayak asam lambungnya naik dan gula itu pun juga nggak ujuk-ujuk langsung masuk semua ke dalam sel. Itu juga masih sebagian besar juga didiamkan di darah. Jadi juga mengalami hiperglikemia. Jadi mengalami akut hiperglikemia. Jadi kalau kita sedang ketosis, kita tuh tidak bisa ujuk-ujuk dimasukin gula yang glikemik indexnya tinggi. Tapi kebanyakan kalau orang cheating kan pasti nggak mungkin yang low glikemik kan. Misalnya, aku cheating nasi merah, apa enaknya? Kalau cheating nggak nasi putih, kue apa yang gitu kan yang cepat gula yang masuk. Itu justru yang malah nggak bagus. Kenapa? Karena glycemic index tingginya ini yang membuat perubahan statusnya dari dia pembakar lemak, tapi tubuhnya kedatangan gula tiba-tiba yang membuat dia hiperglikemia, dan tubuh nggak suka ini. Dia berusaha nurunin lagi, ya itu. Jadi kayak malah terjadi transient hiperinsulinemia juga, transient hiperglikemia juga, secara transient. Ya kalau di-push terus, ya akhirnya keluar dari ketosis, akhirnya tubuh pakai gula lagi, turun lagi nantinya. Tapi yang memicu respon bergejala itu karena usaha tubuh yang di awal memang tujuannya kan nggak makan karbo itu kan untuk sparing gula. Karena gula hanya buatan liver, jadi kita berusaha sparing. Hemat gula lah istilahnya. Gula hanya diproduksi sesuai kebutuhan, demand. Ada demand nih, gue buatin gula. Terus ini kemasukan. Tapi kalau nggak ada demand, ya gulanya dibikin stabil. Nah, kalau karbo yang masuk dari makanan itu kan gula yang di-push. Justru itu demand yang muncul malah demand untuk menurunkan gula. Kenapa? Wah, ini masuk orang makan nasi sepiring, masuk gula segini, tubuh langsung buru-buru ngeluarin insulin supaya apa? Supaya gulanya nggak lama-lama tingginya, harus kembali turun postprandialnya. Nah, jadi responnya itu kalau gula masuk, tubuh berusaha menurunkan. Tapi kalau di kondisi kita ketosis, siapa yang butuh gula? Baru aku buatin. Ada inflamasi. Nah, contohnya, kenapa Mas Hasan inflamasinya sekarang jadi reda? Respon imunnya nggak overaktif kayak dulu. Karena untuk imun sistem kita memicu reaksi alergi lah contohnya. Autoimmunity atau hyperactivity dari sistem imun. Itu mereka pakainya gula. Jadi kalau memang kita ada infeksi sebenarnya dan imun mau melawan, nah imun ini baru minta gulanya lewat sekresi sitokinnya dia. Baru liver buatin gula.
Makanya walaupun kita nggak makan karbo, saat ada infeksi, gula pasti sempat naik dulu. Karena liver buatin gula untuk fight-nya sistem imun lawan infeksi. Tapi dengan gula yang hanya demand driven, dibuatin berdasarkan permintaan aja, jadi terkontrol. Artinya, kalau udah resolve, selesai. Gulanya kembali stop diproduksi banyak-banyak, kembali ke normal lagi. Kembali turun. Sehingga inflamasi cepat turun kembali. Inflammatory respon di awal yang untuk mengeradikasi lawannya, untuk menyerang lawannya, cepat resolve juga. Inflamasinya nggak berlarut-larut, nggak berminggu-minggu, atau sampai parah. Tapi inflammatory respon di awal tetap perlu pakai gula, dan itu dibuatin liver sesuai demand. Nah, kalau kita masukin karbo, kita kan nggak bisa berhenti makannya. Kita kan nggak tahu tuh butuh gula berapa. Yang kita masukkan pasti kan lebih dari kebutuhan. Nah, gula yang lebih dari kebutuhan itu yang sifatnya tubuh bakal berusaha menurunkannya, masukin ke dalam sel, dipush ke dalam sel supaya kembali normal lagi gula darah sirkulasi. Nah, kalau itu sistem imun lagi ada inflamasi, lagi inflammatory respon, lagi meradang, itu kayak disiram bensin, ya tambah meradang. Karena jadi, kan kayak dipush, tadinya dia terkontrol oleh gula buatan liver, sekarang didorong tambahan dari mulut. Kalau kita kan mulut nggak bisa nahan, nggak bisa menghentikan makan. Kalau namanya karbohidrat kan mana ada sih karbohidrat cepat kenyang, ya kan? Apalagi yang glycemic indexnya tinggi, kayak masuk terus. Nah, itu arus itu yang membuat respon tubuh itu beda. Jadi betul gula itu esensial di dalam tubuh, tapi gula itu tidak esensial dari makanan. Kalau gula tetap diperlukan dalam tubuh, maka pada saat dibutuhkan sifatnya demand driven, sesuai kebutuhan, pas, tepat, tidak berlebihan. Nah, kalau yang dari makanan ini kebanyakan overnya ketimbang pasnya. Itulah bedanya kalau itu. Jadi kenapa karbo itu gak esensial? Kenapa? Karena kalaupun ada kebutuhan gula di tubuh kita bisa memenuhinya sesuai dengan demand driven. Karena kita punya pabrik gula, yaitu liver. Nah, itu dia jawabannya. Jadi ini bukannya mengkritik hari rayanya Mas Hasan ini. tapi kita tahu harus tahu toleransinya masing-masing ya. Jadi kita jadi memahami dari penjelasan Mas Tito tadi kan berarti bisa dibilang kalau muncul reaksi sebenarnya itu insulin lagi kesulitan nge-push ya ke dalam sel ya. Karena itu reaksi dari glukosa yang masih beredar di darah. Tapi kalau tidak muncul reaksi bisa jadi memang insulinnya cepat membersihkan, selnya masih responsif ya kan. Jadi dan biasanya itu juga menggemuk, cepat banget menggemuknya. Cepat tersimpan di dalam sel, karena yang paling harus responsif duluan ialah sel lemak. Ya, betul. Sel lemak harus responsif duluan tuh dalam menyingkirkan gula. Makanya kalau seseorang itu, Mas coba deh, nanti itu pasti beratnya kalau nggak tahu diukur apa enggak, tapi kalau pas lagi itu pasti naiknya cepat banget itu. Karena cara untuk mencegah ekses gula di darah ialah tugasnya gudang. Gudang harus siap mengkonversinya hipogenesis maupun glycerol 3-fosfatnya mesti dibuat semua supaya buru-buru jadi simpanan lemak, ngumpet, menggemuk. Jadi menggemuk itu sebetulnya cara tubuh menyelamatkan diri dari posisi gula darah berlebihan. Nah, jadi semuanya harus dimasukin. Makanya kan ada orang yang gemuk tapi HbA1c masih normal, tensi masih normal, gula masih normal, ya kan? Inflamasi masih rendah, tapi dia gemuk. Nah, itulah yang aku maksud. Dia gemuknya itu masih bisa nyimpen lemak, masih sensitif insulinnya, masih bisa nyimpenin lemak. Jadi ngumpetin semua ekses makanan dia dalam bentuk lemak, sehingga tidak mengganggu keseimbangan di darah. Tapi kalau ekses lemaknya ini udah nggak bisa disimpan lagi, disitulah baru muncul masalah karena retensinya terjadi di sirkulasi, di sistemik. Gula darah mulai naik, inflamasi mulai naik, hipertensi mulai naik, gitu. Jadi menggemuk itu suatu proses perlindungan juga. Jadi penasaran sama istri Mas Hasan kalau dicoba makan durian, tapi jangan 2 buah ya Mas ya, 1 aja. Kira-kira langsung responsif nggak?
Soalnya nanti takutnya saling ngiri. Mas Hasan ngiri sama GDP-nya istri, istri ngiri sama duriannya Mas Hasan. Dua biji, dua biji. Makan dua biji kok nggak alarm ya? Keren. Bahaya ini. Tapi tadi sempat Mas Hasan juga singgung tentang glukosamin ya kan, karena mikirnya dari glukosa ya. Nah ini mungkin Mas Tio bisa sedikit Enggak, enlight dari glukosamin sisi, bukan dari glukosa. gimana tuh Mas? Glukosamin itu bukan dari glukosa, bahan bakunya bukan glukosa. Oh, Jadi glukosamin itu bahannya dari amino asid juga, tapi bukan dari glukosa. Jadi kalaupun ada struktur yang dibutuhkan, struktur glukosa yang dibutuhkan, itu kita bisa independen buat. Jadi kalau misalnya tubuh kita butuh apapun yang untuk, jadi kan di tubuh kita itu kan kalau membuat enzim sekalipun, enzim-enzim ini pun kadang-kadang juga butuh proses namanya glycosylation. Artinya penempelan sugar chain di Golgi. Jadi kalau dalam sel-sel tubuh itu ada Golgi yang fungsinya untuk ngasih aksesoris gula ke apapun yang dia buat dari kimia yang dihasilkan. Itu namanya glycosylation, bukan glycation. Kalau glycation itu penempelan gula terhadap protein, tapi tanpa reaksi kimia, maksudnya tanpa enzimatik proses. Jadi dia nempel aja, lengket gitu loh. Makanya glycation namanya. Aku izin share screen ya buat teman-teman yang sudah pin video, pasti bisa lihat ini yang dimaksud Mas Tio nih. Ini gedenya gimana Mas? Coba aku besarin ya. Aku besarin dari sini aja Mas, tenang. Supaya Mas ini. Sorry. Nggak kelihatan ya Mas ya? Kurang gede ya? Ya nggak apa-apa lah. Tapi itu kan kalau ini terlihat kan ini kan menunjukkan proses ya. penggunaan gula untuk proses pembuatan glycosylation. Glycosylation itu enzim. Jadi kayak contohnya tuh kayak glukosamin, N-asetilglukosamin. N-asetilglukosamin itu sebetulnya amino asid, tapi dia ada rantai gulanya di situ. Nah, itu namanya ada yang sifat penempelan itu di N chain-nya atau O chain-nya. Makanya ada N-link glycosylation atau O-link glycosylation. Ini semua proses enzimatik. Memang proses normal di dalam sel-sel tubuh, bukan proses tidak normal seperti glycation. Kalau glycation itu terjadi karena gula darah yang tinggi membuat terjadi penempelan glikasi atau glycation ke amino asid protein, contohnya hemoglobin atau albumin, sehingga itu fungsional dari protein itu turun karena bukan reaksi yang disengaja. Tapi kalau glycosylation itu memang reaksi yang disengaja, biasanya prosesnya terjadi di Golgi apparatus, di Golgi. Jadi setelah protein dibuat dari endoplasmic reticulum, dia bisa dikirim ke Golgi dulu untuk mendapatkan proses glycosylation, baru menjadi produk baru. Contohnya ini kayak contohnya glukosamin. Nah, kebutuhan glukos yang dibutuhkan untuk proses itu, ya sama pabrik gula kita yang nyiapin, gak usah pusing. Jadi kita sebenarnya nggak butuh gula. Jadi makanya aku bilang, untuk glukosamin pun tidak ada gula yang esensial. Oh, aku takut glukosamin kurang makan gula, itu salah. Jadi semua proses kayak kata glikogen otot kan mesti nyimpen glikogen dong. Karena otot pada saat yang gampang analoginya ialah otot itu selalu butuh gula saat proses anaerobik. Artinya gini, kalau otot kontraksinya itu sampai menimbulkan oksigen turun karena intens kontraksinya, ya lari, angkat beban, sprint gitu, itu otomatis jumlah oksigen yang terbatas itu menyebabkan sel-sel otot itu tidak bisa menggunakan lemak maupun keton. Lemak maupun keton itu cuma bisa dipakai dengan keberadaan oksigen. Karena dia sifatnya harus dikopling dengan oksigen sehingga menghasilkan CO2 dan H2O sebagai hasil metabolismenya. Tapi kalau nggak ada oksigen, gimana cara otot menghasilkan energi? Ya secara anaerobik. Artinya cuman seperti difermentasi aja, dapat 2 ATP, satu molekul glukosa boros, cuma ngasih 2 ATP. Sisanya tetap masih ada jadi laktat. Nah, jadi kalau semua proses anaerobik yang butuh gula itu tidak pernah menghabiskan gula sampai jadi CO2 dan H2O.
Kalau menghabiskan gula jadi CO2 dan H2O di mitokondria, itu sudah pasti ada oksigen. Nah, dengan kondisi seperti ini, berarti kan otot itu punya obligasi murni harus pakai gula kalau nggak ada oksigen. Nah, berarti dia punya obligasi harus selalu menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen. Betul nggak? Ya. Nah, kalau kita nggak makan gula, glikogen kita gimana? Ya bisa diisi. Caranya, ya liver kan ngasih gula. Liver gulanya dari mana bahan bakunya? Liver bisa membuat gula dari gula yang tadi glikogen yang dipakai otot itu menjadi laktat, dirubah kembali menjadi gula. Dengan biaya perubahannya, konversinya oleh metabolisme lemak di liver. Sebagai penghasil ATP yang membuat laktat bisa dirubah kembali menjadi glukosa. Dan untuk molekul glukosa baru, penambahan molekul glukosa baru bisa diperoleh dari apa? Contoh, pipi perut paha kita saat melepas lemak ke darah itu pasti juga melepas gliserol. Karena simpanan lemak itu kan triasil gliserol, triglycerid. Kalau dipecah untuk dipakai di seluruh tubuh, dilepas ke darah, itu selalu menghasilkan dua hal. Fatty acid di bawah albumin itu untuk dipakai sebagai bahan bakar lemaknya, dan gliserolnya yang tadinya ngikat itu selalu lari ke liver untuk dirubah jadi gula lagi. Nah, jadi kita itu tidak bakal pernah kekurangan gula karena lemak di badan kita pun mengandung bahan baku gula. Kita makan lemak di makanan itu juga bahan baku gula. Makan protein itu juga bahan baku gula. Jadi kalau kita takut kekurangan gula, ya pastikan kita makan protein dan lemak yang bisa jadi gula. Karena protein dan lemak ini, protein yang glukogenik dan lemak yang triglycerid, itu pecahannya itu gliserolnya jadi gula, protein 50-60%-nya bisa jadi gula. Glukogenik sifatnya. Jadi kita sebetulnya nggak pernah ada kebutuhan langsung harus makan gula itu langsung. Nasi yang jadi gula, ubi jadi gula, apapun jadi gula, atau gula pasir langsung, nggak pernah ada kebutuhannya. Karena semua di makanan kita pasti mengandung prekursor gula. Nah, dan sudah pasti yang kita makan jauh lebih rendah glycemic index-nya. Betul dong? Yap. Ya kan, makanya kan Mas Hasan ngecek sesudah makan postprandialnya udah nggak pernah lebih dari 150 lagi kan? Karena sumber hewani itu sudah pasti paling low glycemic. Nggak usah yang tinggi serat tinggi apa. Begitu makan hewani memberikan gula tapi low glycemic. Makanya makan ikan, telur, ayam otomatis gula darahnya nggak mungkin spike kayak dulu makan nasi, roti, mie dan sebagainya. Itu dijamin. Nah, moga-moga menjawab pertanyaan tadi yang mungkin ada dalam benak teman-teman. Tapi Mas Hasan kalau mau bertanya monggo loh Mas. Ini memang momennya Mas Hasan loh. Jangan aku mencoba mewakili yang dari bayangan teman-teman yang nanti melihat video ini. Ya, monggo Mas, silakan. Ya, satu lagi yang keluhan tadi yang saya ceritakan, diare itu Mas Tio. Itu betul-betul waktu saya tanpa karbohidrat sama sekali itu betul-betul sangat sensitif dan itu berulang-ulang sampai berbulan-bulan saya lihat itu. Begitu saya cabai ya, karena cabai ya. Cabai satu aja sudah pasti diare gitu loh. Itu masa istri saya juga. Itu bukan saya sendiri. Itu begitu aku malah cabai itu paling doyan. Ya. Kalau aku malah paling kuat sama cabai ya itu. Gitu ya. Jadi gini, sebetulnya itu ini mengenai toleransi cabai sebetulnya. Sebetulnya pedas itu juga tidak ada loh sebetulnya. Rasa pedas itu lidah kita tidak bisa mensensing rasa pedas. Lidah kita bisa mensensing manis, asin, gurih, umami, kayak gitu kan, asam, sour. Itu lidah kita tuh didesain untuk mendesain itu. Tapi ada nggak desain di lidah yang tekstur pedas? Nggak ada. Pedas itu sebetulnya inflamasi. Ya, jadi pedas itu sebetulnya inflamasi di lidah, rasa pedas. Sama. Berarti respon terhadap inflamasi masih sensitif, Mas. Kan sifatnya juga inflam di pencernaan. Toleransi Mas masih rendah terhadap cabai. Oke. Toleransi inflamasi terhadap cabai karena aku bilang cabai itu memicu inflamasi. Aku nggak bohong. Jadi kita itu sebetulnya nggak punya
sensing pedas itu lidah kita manusia nggak ada. Ya, Pedas itu panas itu ya inflame. Pedas itu bukan rasa tapi sensasi, Bukan panas rasa. dan sensasi Sensasi. panas Ya, dan terbakar. Betul. Nah, sama halnya juga kalau kita sensitif sama pedas ya, berarti Mas diarenya itu karena Mas respon inflamasinya dari cabai walaupun 1 atau 2 itu, kalau aku sih rasanya kalau 1 2 harusnya enggak ya. Tapi mungkin karena masih sensitif pencernaannya, itu yang memicu inflamasi jadi kayak berduplikasi. Lompat. Nah, akhirnya muncul diare. Itu penyebabnya. Jadi kayak orang yang lebih sensitif terhadap apa gitu ya. Tapi kalau alergik harusnya malah hilang. Jadi kalau tadinya dia alergi udang, tadinya dia alergi misalnya makan udang nggak cocok atau makan ikan nggak cocok, itu alergi terhadap protein itu harusnya membaik. Tapi kalau pedas itu memang sensasi inflamasi. Itu mungkin lebih ke arah toleransi. Jadi kayak aku sama istriku, kalau disuruh makan cabai selevel Lina, nyerah deh. Itu bisa diare aku juga. Dia kalau makan cabai sama lauk, bukan lauk pakai cabai, tapi lauk cabai pakai lauk. Itu aku kalah kalau sama istriku. Itu pun aku beda toleransinya. Jadi kalau untuk rasa pedas itu atau inflamasi, toleransi terhadap inflamasi yang dihasilkan oleh kapsin dari cabai itu, setiap orang beda-beda. Tapi kalau allergic reaction dari protein itu harusnya setelah ketosis itu justru malah membaik. Kayak contoh alergi Mas, alergi ISPA, apapun alerginya, hilang nggak? Hilang kan? Saya sekarang tidak ada alergi, saya makan sembarang. Nggak ada alergi. Ya, artinya toleransinya tercipta oleh sistem imunnya. Maksudnya imunnya udah nggak overaktif lagi kayak dulu. Ya kan? Nah, tapi untuk cabai ini aku nggak tahu, mungkin memang Mas dulunya nggak terbiasa makan cabai mungkin. Saya suka, sekarang pedas lagi tidak apa-apa, Mas. Sekarang udah nggak apa-apa. Ini karena ada karbo 50 gram itu. Nah, jangan sampai kebanyakan 50 gram atau 20 gram. Sebetulnya toleransi ketosis itu memang 20-50 gram. Tapi 50 gram itu kebanyakan di level orang yang pekerja keras, atlet gitu, yang memang metabolisme cepat, sehingga tetap bisa maintain ketosisnya. Kalau di level Mas, masukin 50 gram nanti udah keluar dari ketosis dong berarti. Jangan, harus di bawah 20 gram. Ya, pokoknya selalu utamakan sumber hewaninya dulu. Jadi Mas mau nambah ikan, telur, ayam, itu yang nutrisi utamanya, itu diutamakan. Misalnya kita mau nambahin apa, misalnya Mas sudah di level konsolidasi, misalnya mau nambahin sayur atau buah, itu cuma sebagai pelengkap aja. Itu bukan sumber nutrisi, itu cuma jatuhnya kayak penambah selera makan. Tapi intinya yang benar-benar nutrisi yang kita pakai di tubuh kita, itu sumber hewaninya. Karena itu paling terlengkap, nggak ada yang kurang. Kita makan ikan, telur, ayam, daging, semua makro dan mikro yang esensial ada semua. Jadi kalau kita makan, kita ingatnya selalu pikirannya ialah sumber hewani dulu. Nanti habis makan kita mau nambahin dessert, misalnya contohnya udah di maintenance, misalnya mau makan strawberry, blueberry, itu sudah setelah real food. Jangan sampai misalnya bisa makan kacang tanah pun juga rendah karbo. Tapi selalu dimakannya, kalau dikonsolidasi juga setelah makan real food. Kenapa? Karena aku jamin, di luar real food, di luar ikan, telur, ayam, daging, dan sebagainya, yang real food, mereka itu sulit mengenyangkan. Contoh kacang, low carb jadi nggak low carb. Kenapa? Karena makannya stopless. Buah sama strawberry, blueberry low carb, tapi makannya sekilo. Karena nggak cepat kenyang. Itu kalau kita makannya di awal, nggak makan real food dulu. Itu dia, makanya kalau di fase awal industri itu diajari untuk fokus real food. Kenapa? Karena kita jadi terbiasa untuk mengutamakan sumber hewani dulu. Ya. Embel-embelnya belakangannya itu cuman kayak pencuci mulut aja, misalnya pengen cuci mulut sama kue-kue keto juga sama. Aku juga menyarankan kalau orang-orang yang aku pengen kue keto nih, cheating nih, daripada cheating mau beli kue keto, ya boleh beli kue keto supaya nggak cheating, itu memang boleh aja, nggak dilarang, justru malah bagus dibanding cheating beneran. Nah, tapi kue ketonya pun juga makannya, saranku juga setelah makan real food dulu. Jatuhnya kayak
jatuhnya itu kayak tradisi mannernya orang bule deh. Apapun itu makannya setelah real food. Dessertnya itu nanti. Mau bikin puding keto mau makan alpukat. Bahkan alpukat pun itu di protokol aku tahu sebagai snack loh. Bukan makanan utama. Jadi salah kalau kita makan alpukat yang banyak, salah. Alpukat itu snack loh. Biasanya real foodnya itu tetap. Biasanya kalau alpukat dulu itu sudah kepengen, Mas, sudah kangen dulu aja. Ya, aku soalnya sering banget lihat warrior itu makan yang diutamakan malah makan apanya ya, makan snack-snacknya. Kalau kayak alpukat, walaupun alpukat ada di contohnya, jadi bukannya alpukat keju dulu, malah nanti makan salah. Kalau aku kadang-kadang melihat itu clue-nya bahwa berarti masih belum kuat. Maksudnya gini, kuatnya itu dalam arti sudah stres duluan gitu loh. Makanya kayak Mas Hasan gini kan berasa tuh bisa bilang hari raya nih makan durian. Tapi jujur Mas, memang kadang-kadang itu banyak yang sudah ya sama kayak Mas Hasan kan, temennya kan banyak, wah nggak kuat aku, atau pasti aja, wah nggak kuat aku kalau nggak makan nasi. Itu sebenarnya sudah menunjukkan stres yang tinggi duluan ibaratnya. Ya, karena kan nasi, kue, roti atau karbo itu kan comfort food. Itu ya dia kan? Comfort food. Jadi kalau di zaman modern ini banyak makanan-makanan tuh bersifatnya namanya comfort food, makanan yang menyamankan. Makanya kalau kita orang-orang yang stresnya tinggi atau apa nyari pelariannya, pasti makanannya tinggi karbo dan juga tinggi lemak, nggak cuma tinggi karbo doang. Tapi craving karbonya yang lebih tinggi duluan itu biasanya kayak gitu, bener. Makanya kan obesitas itu kan tercipta kan, obesitas di mana-mana itu kan karena orang-orang kan nyari comfort food. Yes, betul. Pelampiasan terhadap stres secara fisik maupun stres secara psikis, larinya ke comfort food. Itu kayak gitu. Makanya disebutnya, ada fenomena stress eating. Ya. Nah, itulah pilihan yang kita harus hati-hati di zaman modern. Pilihan itu harus hati-hati karena itu bisa menjerumuskan. Iya. Nah, makanya kalau yang orang-orang udah takut duluan, aku nggak bisa nih kalau nggak pakai nasi. Kenapa? Kita mengancam akan mencabut kenyamanannya dia, karena selama dia nasi itu menyamankan, nggak bisa nggak makan nasi, karena kalau udah makan nasi baru berasa makannya, baru enak badannya. Jadi mereka udah kebanyakan takut duluan. Padahal begitu ketosis, tubuhnya itu rileks, bahkan tanpa makan pun rileks. Bayangin, nggak usah takut nggak makan nasi, nggak makan pun, belum makan dari pagi pun, tetap rileks, nggak stres. Nah, kalau yang udah nggak bisa kalau nggak makan nasi, itu berarti dia harus ada modal gula dari mulut yang dimasukkan ke mulut untuk mencegah stresnya lompat lagi. Itu yang justru malah hati-hati. Itu yang bisa menutupi gejala simpatetik overdrive yang tinggi, tapi ditutupin. Yang tahu-tahu nanti meledaknya jadi chronic disease. Karena obesitas itu ciri-cirinya juga sistem simpatetiknya tinggi. Makanya karena simpatetiknya tinggi, stresnya tinggi, makanya obesitas itu cenderungnya ke arah apa? Diabetes. Ke arah apa? Hipertensi. Ke arah apa? Problem ginjal. Ya kan? Jantung. Inflamasi. Nah, itu semua kan ciri-cirinya stres tinggi. Ya. Contoh, stres tinggi itu kan pasti kan orang yang stres pasti kan menaikkan kortisol. Tugas kortisol ialah bersifat untuk membuat liver memproduksi gula. Ya kan? Nah, berarti kan stres yang berlebih terus-menerus membuat gulanya naik terus-menerus, dan bukan gula dari makanan, gula buatan livernya terus-menerus. Dan sifat stres itu, contohnya kita lari kan sengaja stres badannya, lari. Itu kan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan. Nah, orang obesitas, walaupun dia nggak pernah olahraga, tapi tekanannya naik. Iya kan? Tekanan darahnya jadi hipertensi. Berarti di kondisi dia nggak merasa stres, dia masih makan terus, nggak mau olahraga, tapi tubuhnya tiba-tiba menunjukkan gejala stres dalam bentuk tensi tinggi, gula darah tinggi. Itu respon stres loh. Jadi diabetes itu stres respon loh.
Kalau nggak percaya gini deh, kita nih gula darah normal, kita lari sprint, di ujung kita cek gula darah kita, naik nggak gula darah kita? Naik. Naik. Artinya kita yang secara aware memberikan stres, setelah selesai lari di ujung, stres kita naik dan memicu gula darah naik. Nah, sekarang kita cek tensi. Misalnya kita sekarang cek tensi. Kita lari, tensi kita naik nggak di sana? Naik. Nah, artinya kita setelah memberikan stres, tensi naik. Nah, ini orang obesitas, cuma duduk-duduk, cuma makan, mager, nggak pernah ngapa-ngapain. Kok bisa tensinya naik, gula naik? Padahal dia nggak lari. Berarti di dalamnya jadi gangguan nggak? Ada stres. Stresnya meningkat nggak? Walaupun dia makan terus. Itu yang aku maksud. Makanya chronic disease itu cerminan stres yang muncul di tubuh. Walau itu dia tidak merasa stres, dia makan terus. Kalau dia stres, dia makan lagi. Dan yang dia makan karbo itu untuk menutupi gejala permukaan, simptomnya. Simptomnya ditutupi dengan cara dia makan karbo, dia merasa nyaman. Padahal tubuhnya masih stres. Dan tambah stres terus, akhirnya akumulasi. Itu yang hati-hati. Sifat karbo itu menutupi gejala masking disease. Masking health problem. Karena itu comfort food, menyamankan. Makanya jawaban instan orang-orang, contoh gini deh, yang paling gampang. Yang paling gampang itu orang hipertiroid. Hipertiroid itu udah pasti stresnya tinggi. Stres secara fisiologi soalnya dia. Tiroidnya tinggi. Ya kan? Kalau pernah ketemu orang hipertiroid, setiap bergejala, andalan dia apa tuh? Teh manis. Langsung itu obat cepatnya orang hipertiroid. Langsung kalau udah berdebar, dia udah deg-degan, minum teh manis dia enakan. Itulah yang aku bilang kenapa gula itu sifatnya masking, menutupi permukaan. Jadi kalau Mas tadi bilang obat itu menutupi permukaan, obat itu tidak menyelesaikan masalah, cuma simptomatis, sama halnya juga dengan gula atau karbo. Itu sifatnya simptomatis healing. Makanya karbo, orang-orang itu dengan keberadaan comfort food dan karbo itu, mereka sering melakukan namanya self-medicating. Masuk angin, atau sakit apa, makan bubur ayam, makan apa, baru enakan, teh manis. Jadi mereka self-medicating dengan makanan. Makanan yang membuat mereka comfort. Padahal ini tidak medicate. Akarnya masih ada, cuma dia menurunkan gejalanya. Itu sifat karbo. Dan ini menjadi overuse di zaman modern. Banyak orang pelariannya ialah akhirnya comfort food, karbo, semua dikejar. Kenapa? Karena dengan karbo ini mereka merasa nyaman. Dan akhirnya ya udahlah, kalau orang yang sering menutupi gejala dengan makanan, ya kira-kira timbangannya nganan apa ngiri? Kelihatan. Nganan terus. Tambah terus timbangannya. Karena dia nutupi gejala. Nah, itu dia. Nah, kalau orang-orang tuh maunya gimana caranya supaya sehat tapi saya tetap nyaman. Jadi begitu kita bilang mau sehat, udah deh, gak usah makan nasi. Coba dulu deh. Langsung kayak dikasih SP3. Aduh enggak deh, kalau nggak makan nasi nggak bisa saya. Ya sama halnya kayak Mas Hasan dulu kan di awal kan juga pas diajakin sama Mas Jojo nggak makan nasi kan udah takut duluan kan, betul nggak? Raisa dari mencoba dulu kan. Mas benar-benar baru mencoba 3 bulan jalanin baru. Oh iya ya ternyata saya nggak begitu nyari lah sama nasi. Walaupun di awal kayaknya nggak kebayang kalau nggak makan nasi itu kayak apa, betul nggak? Nah itu, jadi memang KF itu harus dijalankan. Kita nggak bisa bilang kok susahnya gitu. Orang kalau udah dengar duluan dari makanannya, mereka udah takut duluan apa? Lah itu comfort food saya kok. Comfort food saya gitu loh. Saya mana bisa kalau kayak saya aja telat makan aja mahnya kambing, telat makan aja keliengan. Ini suruh nggak makan nasi, waduh, nggak bisa saya kalau kayak gitu. Itu masalahnya Mas. Karena mereka sudah membayangkan dicabut kenyamanannya. Berarti habis ini Mas Hasan kalau mau ngajakin tinggal udah dapat clue baru nih. Kalau udah ada yang teriak begitu, berarti kamu sudah stres duluan.
Gak usah takut, jangan gini. Ketahuan. Kalau nggak Mas Hasan ngajakinnya gini. Mas Hasan ngajakinnya gini aja kalau mau nantangin orang nggak makan karbo, ngajakinnya gini. Kalau misalnya dia muslim, giniin. Kamu nggak pernah puasa sunnah, tapi kalau kamu pas Ramadan kamu puasa nggak? Pasti dia nggak mungkin bilang nggak puasa dong, kan wajib kan. Nah, berarti dalam setahun kamu berani sebulan niat nggak makan loh, nggak makan dari mulai subuh sampai itu nggak makan, kamu niat loh, cuma sebulan dalam setahun. Kamu mau melakukan. Nah, ini aku minta kamu sebulan aja nggak puasa, tapi nggak makan karbo, cuma itu toh. Kalau nanti setelah sebulan nggak sanggup, ya makan karbo lagi aja. Jadi cuma kayak ditantang. Jadi biar dia mengalami perubahan fisiologi dulu, biar dia ketosis dulu, sehingga dia merasakan, kok aku nggak cepet lapar ya? Kok aku nggak pengen banget sama nasi lagi ya? Jadi perubahannya itu terjadi setelah dia mengalami perubahan fisiologi, baru tahu, oh ternyata gampang hindari nasi, nggak kayak dulu lagi. Kalau dia masih otaknya pakai gula, itu ngebayanginnya susah. Oh, mau nggak makan nasi seumur hidup, nggak bisa saya. Gitu, nggak mungkin. Mas Hasan mungkin ada pengalaman, ada pengalaman dengan selama 5 tahun pastinya ada nih suka dukanya kalau ngasih tahu, kalau orang bertanya ya, terus pastikan Mas Hasan juga jawab kan. Nah, kira-kira ada yang berhasil dalam tanda kutip digaet atau bagaimana gitu, terinspirasi dengan Mas Hasan juga gitu, ada nggak Mas kira-kira? Yang tertarik di depan ya banyak Mas. Tertarik di depan banyak. Yang bertahan, yang benar-benar kegaet sampai jadi nerapin ada. Teman-teman sejawat saya ada yang, tapi ada ya. Tengah jalan juga kadang ya berhenti lagi. Oh, kemudian, karena itu ya, digalau dibully itu ya. Padahal beliaunya juga kadang itu jelas badannya gemuk, obesitas, terus itu semangat, tapi kok ya mesti beberapa bulan ya gugur lagi, gitu, kayak jadi lagi. Gak merasa mungkin dia tidak menemukan kebaikan-kebaikan dari style ini, berarti dia tidak bisa merasakan. Kalau saya kan sejak awal banyak yang saya rasakan, makanya ya sebetulnya komitmennya bagus. Oke. Ada orang-orang yang tidak bisa merasakan ini karena sibuk barangkali. Mungkin betul yang istirahatnya tadi loh, yang tidurnya tadi. Memang. Orang-orang yang tidak pernah tidur itu kan tidak pernah merasa ada masalah meskipun masalahnya banyak. Betul. Betul. Iya. Betul, itu masuk akal. Jadi setelah bukan ilmu alamnya aja sudah masuk akal bahwa orang-orang yang disibukkan oleh sesuatu kadang-kadang dia akan lupa bahwa dirinya sudah ada perubahan, sudah tidak bisa merasakan. Itu orang-orang seperti itu mungkin loh ya. Sampai nantinya meledak akhirnya merasakan. Betul. Kalau udah kronis. Biasanya kalau sudah meledak, orang-orang yang sudah usianya tua, jangankan diet yang seperti ini Mas, suruh diet yang tidak ada nasi itu dia bisa ngamar dulu Mas, karena gastritis, karena semaput dan lain. Beberapa kali iya. Orang betul. 55 ke atas itu sulit diet Mas. Berarti saya bukan masalah diet ketua aja ya, untuk membuat kurus karena mengurangi itu susah karena dia udah ketergantungan makanan. Betul, kalau nggak dimakan dia gastritis. Betul. Orang-orang yang nyeri lutut, nyeri low LBP, low back pain tadi, itu kan terapi utamanya kan turunkan berat badan. Tapi dia susah. 1%-nya tidak ada balancing berhasil. Pasti gagal. Iya, karena awalnya mereka jadi kayak gitu kan karena mereka kan makannya kan mulai ketergantungan makanan. Comfort ya. Mulai makan terus. Awalnya, makanya mereka nggak bisa membalikkan domino efek yang udah terjadi. Udah kayak bola salju dinding aja, mereka udah kayak makin terpuruk aja. Betul. Itu justru ya kan? Justru diet atau style ini ya memang diawali pada kita yang sudah mulai mengalami penyakit degeneratif. Contoh kalau saya bilang begitu, penyakit degeneratif itu minimal 35 atau 40. Orang itu tidak akan lebih strong lah, pasti lebih turun pasti fisiknya. 40 lah. 35 sudah mulai, tapi 40 sudah mulai nyata. Jadi orang-orang yang seperti umur 35, 40 ya sudah harus dimulai. Kalau umur 50 ke atas kayaknya kasep deh. Susah. Ya. Karena mulai psikisnya atau mindsetnya sudah, kalau tidak ada nasi dia mati duluan, karena begitu mungkinnya. Iya memang. Lah kan
makanya kayak Mas punya anak yang masih SD. Ya, Itu dia suruh lepas nasi gampang kan? gampang, betul, gampang. Dia malah memang sukanya lauk kan? Betul. Nah, Iya, anak-anak masih sehat. Kalau masih sehat memang kayak gitu. Dia tidak craving karbo kayak gitu. Kenapa? Orang anak-anak waktu kecil aja sarapan jadi susah kok. Disuruh sarapan aja susah kok malah main dulu. Betul nggak? Betul nggak? Yang masih kecil itu malah pengennya main dulu kalau pagi susah makan. iya. Laparnya baru nanti Disuruh siang, makan sore-sore. sama ibunya, mamanya. Iya, ya gitu. Tapi itu artinya masih metabolismenya masih sehat, Mas. Kalau saya bisa rubah. Kalau udah makan sarapan, makan telur dulu, itu mau dia. Makan telur dulu. Sarapan susah. Iya, intinya mereka nggak ketergantungan karbo, nggak nyari gula loh. Kan telur kan nggak ngasih gula langsung tiba-tiba. Jadi tenaga mereka itu masih bisa diakses ke lemak di badannya, nggak kayak yang udah makin tua. Makanya penuaan itu, aging atau penuaan itu, ialah penurunan metabolisme sehingga tubuh makin ketergantungan gula. Jadi konsumsi gulanya itu dari sumber karbonya itu bukan makin sedikit, tapi seiring penuaan, ialah justru makin banyak. Ya kan, makanya orang makin tua itu tendensinya penyakit udah mulai numpuk. Kenapa? Karena mereka makin mengandalkan sistem push, dorong dari makanan untuk tenaga. Nggak punya flexibility untuk bangun tidur ngambil dari badan, ngambil dari lemak. Nggak kayak anak-anak. Iya, nah jadi aging orang kita itu, kalau udah tua makannya dikasih bubur halus, Mas. Tetap karbo. Nah iya itu dia. akhirnya sampai sangat tergantung dengan itu. Itu yang makanya kalau kita mau ikhtiar untuk reverse aging atau memperlambat penuaan, ya kita harus bisa kembali memiliki metabolisme seperti anak-anak. Gimana supaya pagi bangun nggak cepet lapar kayak anak-anak. Tidur bagus, bangun pagi seger, bawaannya pengen bergerak. Kalau anak-anak didabikan lari sana lari sini, kalau kita langsung bisa bergerak, ngapain olahraga atau apa, nggak cepet lapar. Nanti siang gampang rileksnya, langsung makan bebas karbo, tidur cepet lagi, ulang terus kayak gitu. Insya Allah itu yang meretard aging. Kenapa? Membuat kita tidak ketergantungan lagi tenaga dari makanan. Kita masih punya metabolic flexibility seperti anak-anak. Nah, ya kuncinya pengharmonisan itu kembali 5 pilar itu untuk menjaga supaya kita tidak mengalami accelerated aging. Kalau kita selalu makan terus, itu sudah pasti accelerated aging. Tubuh makin tidak mampu mengutilisasi apa yang ada di dalam tubuhnya, fleksibilitasnya makin turun. Dia tenaganya hanya didapat setelah makan. Dan setelah makan itu pun, makan karbo pastinya, itu bakal nggak pernah pas, pasti selalu ekses. Akhirnya tubuh sifatnya menyimpan eksesnya terus. Nah, itulah resep yang akhirnya menjadi kayak domino effect. Jadi kayak vicious cycle, nggak berhenti-berhenti, dia kebingungan. Makin saya tua, kok saya makin mendingan saya nggak makan lauk, tapi masih makan nasi atau bubur. Makin tua malah porsi lauknya sedikit, nasinya yang banyak atau buburnya, apapun itu pokoknya gula. Mereka itu kayak orang kekurangan tenaga, yang dicari itu tenaga, gula. Proteinnya malah rendah. Ikan, telur, ayam nggak berani makan banyak mungkin, tapi karbonya gila-gilaan. Dia makin kayak ketergantungan oleh makanan sumber tenaga terus. Tapi anak-anak yang tenaganya bisa diambil dari dalam dengan mudah, lihat deh, mereka milihnya malah yang palatable. Ikan, telur, ayam, daging yang enak. Padahal itu bukan sumber tenaga langsung loh. Karena mereka masih fleksibel. Nah, itu dia bedanya. Makanya Mas, kalau lihat, Mas perhatikan pola orang yang menua ialah orang yang makin ketergantungan dengan makanan. Artinya apa? Ketergantungan tenaga dari makanan. Makanan yang memberikan tenaga cepat apa? Gula. Lihat aja patternnya. Mas lihat polanya orang menua. Disuruh milih, nih makan nasinya sedikit, ayamnya 3, sama nasinya banyak, ayamnya 1. Pasti milih yang nasinya banyak, ayam 1. Yang tua seperti itu. Tapi kalau yang muda, yang masih anak-anak, kalau bisa nggak usah pakai nasi, aku mau ngabisin gadoin lauknya aja. Itu yang benar. Mereka nggak ketergantungan energi dari itu. Kalau sarapan kopi manis, orang tua-tua itu kopi manis cukup sudah. Iya, kalau kopi manis lagi. Manis singkong, ubi. Aduh, jadi zaman nostalgia dulu.
Aduh, keren. Ah, Mas Hasan, mungkin masih ada yang bisa di-sharing? Ya, cukup lah, Mas saya udah cukup banyak ya. Kadang-kadang punya ide-ide yang ide-ide yang aneh, tapi kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang juga ada salah. Nanti kita tetap harus belajar memang. Prinsipnya memang kalau saya prinsipnya karbohidrat itu untuk orang umur 40 tahun ke atas tidak ada gunanya. Betul itu, Mas Tio. Saya yakin betul. Kenapa? Karena tubuh kita itu tidak butuh karbohidrat sama sekali, Pak. Yang butuh kita butuh tenaga. Nah, untuk orang-orang yang biasanya kalau orang yang nggak mau diet yang jenis begini, biasanya saya menyarankan, tak ceritakan begini, orang usia 40 tahun, apalagi orang kantoran, itu hanya butuh karbohidrat itu 2 sendok tiap kali makan. Seperti itu saya. Karena kalau lebih dari itu, sudah karbohidrat itu sudah tidak ada manfaatnya, pasti dirubah ke lemak lagi, ke TG lagi, betul. Itu lemak lagi. Aduh, keren. Apa bagian tubuh kita yang butuh karbohidrat? Tidak ada, semua butuh protein. Bahkan kolesterol perbaikan sel tubuh memang protein dan lemak. Hormon laki-laki perempuan butuh kolesterol tambahan. Jadi karbohidrat itu tidak ada. Kecuali tukang becak mungkin sih butuh, kasarannya begitu. Atau untuk orang kantoran nggak butuh, harusnya sudah nggak pakai karbohidrat. Makanya orang-orang petani dulu, meskipun makan nasi, dia kerjanya hebat, ya memang dihabisin. Nggak sedentari, mereka aktivitasnya tinggi. Dan tandanya orang-orang begitu tidak ada yang gemuk, tidak ada yang obesitas, pasti kurus orangnya. Seperti bapak saya, makannya juga dulu ketela, nasi, tapi kerjanya hebat. Dia tidak pernah gemuk, obesitas. Jadi kira-kira begitu. Artinya untuk orang usia 40 tahun ke atas, karbohidrat harus dihindari, bahkan sama sekali lebih baik. Memang begitu. Kalau tidak, pasti juga penyakit metabolik, sindrom. Yang mana semakin itu lingkaran setan, semakin obesitas, semakin makannya, nafsu makannya tinggi. Kalau dihentikan semakin stres, kalau dibuat diet, dia akan semaput duluan. Betul. Iya, betul. Semaput dulu. Jadi serba salah kan, mau ngurangin nanti semaput, nggak pusing. Serba salah, jadi udah terikat lingkaran setan di situ, udah vicious cycle-nya udah nggak bisa keluar, nanti akan terjebak, metabolik sindromnya makin parah, degeneratif disease. Itulah kebingungan orang-orang sekarang. Iya, tapi petani sekarang juga sudah pakai mesin semua tuh. Udah mulai dibikin sedentary juga. Kalau zaman dulu cuman jadi petani ini facul gitu. Kalau sekarang modal dulu traktor, kalau ini semua udah pakai mesin. juga masih petani di kita tuh masih manual, masih banyak. Wah, itu syukurlah. Dan terasa memang lebih ini ya Mas ya, kalau yang tradisional itu lebih, nggak tahu, kayak ada sensasi yang berbeda memang ya. Baru yang tergantikan kan waktu istilahnya berujulnya itu pakai traktor. Yang lain-lain yang matun atau membersihkan rumput atau memotong padi itu manual semua. Kita masih di Jember ini saya lihat saya masih kecimpung petani juga. Saya juga punya nanam kebun juga Mas, biar jalan-jalan juga. Ini contoh nih Mas. Ini contohnya Mas Hasan perfect nih, maksudnya hobinya banyak, jadi relaksasinya terjaga terus 100%. Iya, burungnya aja 100 ya. Keren. Aduh. Oke, Mas Hasan, seru. Walaupun aku baru nemu nih spesialis ortopedi, kayaknya Mas Tio juga baru lihat. Santai ya kan, nggak mau pusing ya kan, rapikir kalau bahasa Jawanya. Pokoknya Mas, memang harus easy going. Memang relaksasi itu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Iya. Jadi nggak boleh stres terus. Maka kalau kita stres terus, kita banyak stres yang nggak bisa dituntaskan, gimana kita mau tidur? Orang yang stresnya dibawa sampai malam kan mana bisa tidur, pikiran terus kan. Nah, kuncinya kalau tidur bagus, biasanya stresnya nggak tinggi. Itu biasanya kayak gitu. Mas Hasan sering ditanyain nggak, gimana sih bisa kayak Mas Hasan gitu, orangnya nggak mikiran gitu kan?
gimana sih caranya? Mungkin kalau Yo, dokter yang ngomong bisa lebih ini nih, bisa lebih talk chair. Gimana Mas? Yesus, ya itu Mas, masing-masing orang kan beda. Tapi Gitu saya ya. dokter pun macam-macam kok. Maksud saya memang yang model otot nyeleneh ya saya itu model nyeleneh. Modelnya selesai. Lain senang sekali harus kerja terus itu senang sekali. Dia menikmati di situ ya sudah. Masa kata dirubah. Kalau saya memang nggak terlalu suka berlebihan begitu ya. Yang informal itu yang menurut saya malah kebutuhan yang nikmat sebetulnya. Justru saya menikmati begini nih. Kalau orang-orang yang jadi dokter yang full kan artinya kan nggak pernah pulang. Dia nggak pernah berpikir jadi orang, jadi dokter terus. Oh hebat, jadi dokter itu betul. Jadi dokter itu stres. Tapi banyak pasien nih pasti banyak komplain, banyak keluhan. Jadi sama saja. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan sampai umur berapa? Umur 60-70 orang masih tetap praktek. Saya bayangkan. Dan mungkin pasien bukan menolong saja, Mas. Kalau ada komplain itu luar biasa, komplainnya ngeri. Jadi lebih baik ya harus dibuat santai, nggak boleh begitu. Apalagi umur 55, saya yakin dokter pun sudah diturunkan tensinya. Jangan melanjutkan yang pasien banyak tak terkendali sampai itu tidak pernah pulang, itu jangan. Nggak bagus juga, katanya Mas Tio nggak bagus. Nggak akan bisa katanya Mas Tio. Sirkadiannya berantakan kalau terlalu menyibukkan diri. Nggak akan bisa fast proses gini. Iya. Kan materi itu kan bukan segalanya. Mau ngejar materi pun kalau kitanya sakit mana bisa nikmatin. Betul. Ya kan? Sudah waktunya. Umur 55 itu harus mulai diturunkan semua kerjaannya. Harus. Iya. Iya, keren. Jadi aku nangkep pesannya dari Mas Hasan ini, apapun yang memang passionnya atau sukanya di situ ya lakukan, tapi harus tahu takarannya ya, harus tahu batasnya. Apalagi kalau sukanya memang kerja. Nah, kadang-kadang ini yang bisa jadi bumerang nanti. Jadi kerjanya nggak berhenti karena nurutin di situ. Ada juga yang sukanya belanja misalnya. Yang stres sih bukan ini, yang biayain yang stres. Ya iyalah kalau belanja. lu stresnya nular. Hasan belanja burung apa 100 nggak dikomplain tuh. Saya besok ambil dari Tangerang banyak, Mas. Waduh, Tangerang. Saya itu dari Tangerang banyak. Aduh, keren. Kalau banyak saya jual, kadang-kadang juga beli. Nggak apa-apa, jual beli juga. Pakai nama samaran kalau di Facebook biasa. Wah. Jadi Mas Hasan memang tipenya ya gini. Jadi ya wajar sih kalau beliau aja ngakuin saya ini. Berarti hobi itu penting, Mas. Hobi itu relaksasi. Penting banget. Penting banget. Makanya aku juga nangkep ada apa? Auranya itu udahlah. Aku memang bukan dokter yang ini ya, rada nyeleneh tadi bilangnya. Rada lain dari yang lain. Itu ya, tapi ini message yang bagus ya kan, maksudnya ya itu tadi harus tahu batasnya gitu kan, apapun yang disukai kerjakan ya kan, tapi harus tahu batasnya, apalagi kalau yang dikerjakan itu sesuatu yang berpotensi stres ke depannya ya kan, bahkan termasuk hobi ya kan. Hobinya kalau bikin stres orang hati-hati. Aduh, keren Mas Hasan. Kayaknya ini sudah mendekati jam-jamnya, ya kan? Kayaknya tadi closingnya juga sudah bagus, ya kan? jangan ibaratnya kita membuat diri kita itu terbebani. Ya, itu tadi tips terakhir dari Mas Hasan. Memang harus mencari ke diri sendiri masing-masing. Kira-kira apa yang bisa membuat rileks. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dengan apa yang disukai, gitu kan. Nah, tinggal kendalinya ada di tangan kita nih. Kita mau ngelakuinnya secara habis-habisan atau gimana ya, pastikan bisa dikontrol gitu loh. Karena orang lain nggak bisa kontrol. Nanti tanya ke orang lain, aku segini masih boleh nggak? Ya terserah. Mas Hasan kan pasti bilang gitu. Sesama dokter, kalau dia sih pilih udah umur 55 ya sudahlah. Praktek cuman dari pagi sampai siang ya kan. Habis itu menjalankan hobi ya Mas ya.
Nggak mau pusingin. Aduh, thank you Mas Hasan ya untuk sharing pengalamannya, ya kan. Ini Mas Tio juga lagi mikir nih, habis ini hobinya apa Mas? Mas Tio habis ini hobinya apa Ada nih? aja. Ada aja. Presentasi mestinya itu. Hobinya presentasi. Oh, hobinya presentasi. Sama Jariah. Iya. Amin. Sama Mas Budi juga gitu. Mas Budi juga hobinya sekarang relaksasinya Mas Budi itu malah bantuin orang. Ngobrol dengan orang, silaturahmi, betul. Ya, makanya bersyukur pandemi kemarin ya jadi berkah yang tersembunyi juga. Bukannya berharap ya, tapi kita memang harus bisa fleksibel beradaptasi, karena tujuannya kita bertahan hidup kan memang cara kita beradaptasi gitu kan. Gitu. Tanpa perlu harus dibawa overstress ke diri sendiri, overthinking. Gitu. Oke, thank you Mas Hasan ya. Mas Tio juga Mas Tio juga terus akan terus memberikan ini bagian dari Mas Tio untuk ngasih tahu terus ya kan, bahwa bukan kata Mas Tio sih, yang dulu-dulu memang sering kata Mas Tio, sekarang kan jurnal sudah bertebaran dan satu-satu udah dikuatkan gitu kan. Nah, tinggal mau percaya. Kalau sekarang percayanya lebih kuat, ada dasarnya. Kan bukan percaya Raden Mas lagi ya Mas ya. Percaya sama mangkum, mulanya kita dengarkan saja gitu ya. Nah, betul. Mas Hasan sudah 5-6 tahun yang lalu memulai ya. Kalau yang baru mulai jangan kecil hati, ya kan? Yang penting semangat. Enjoy. Yang penting enjoy menjalaninya. Oke, thank you Mas Tio. Teman-teman pastikan tetap menyimak edisi TFH Nakes, karena pasti akan ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini dokter nyeleneh, minggu depan siapa lagi nggak tahu deh. Tapi pasti ada sesuatu yang berbeda. Minggu depan aku TFC mah. Oh iya, TFC ada di itu ya, Kedai Keto ya. Di Kedai Keto ya, jangan lupa ya. Kalau yang bisa hadir ke acara TFC. Siap. Oke. Thank you Mas Tio dan teman-teman. Ya, Stay tune. Tetap semangat dan dadah.